BPD dari BPK dan Ketua BPS KMP Bapak Oki, Mbak Ima, serta Bapak Agung, serta Bapak Ibu sekalian yang telah terpilih menjadi PPDB, petugas untuk pencoklikan daftar pemilih. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan, saya di sini sebagai PBL Kelurahan Kapas Madya Baru. Maaf, perkenalkan, nama saya Gozali. Alamat saya di wilayah RW 7 daerah Kapas Baru. Di sini saya menghadiri undangan dari BPS KMP untuk menyaksikan acara pelantikan PPDB karena tahapan-tahapan pemilu itu kita selalu diundang untuk mengikuti acara demi acara. Jadi tugas pokok saya sebagai BPL nantinya tentunya ini bekerjasama dengan Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan coklik daripada pemutakhiran data pemilih. Jadi misalnya suatu saat andai kata saya menghubungi Bapak atau Ibu atas nama PPL ini ya, itu nantinya mohon diberi kemudahan dalam kerjasama dalam verifikasi untuk pemutakhiran data pemilih. Selanjutnya mengenai tahapan pemilu pilkada serentak ini, karena situasinya yang keadaan seperti yang kita tahu bersama, yaitu dalam kondisi pandemi, makanya perlu kepada Bapak Ibu agar semua tahapan, kebetulan sekarang tahapannya PPDB untuk melaksanakan yaitu protokol kesehatan. Nantinya pastinya dari BPS Bapak Ibu sekalian nanti akan mendapatkan APD untuk pelaksanaan pencoklikan itu. Betul nih Pak Aki? Sudah dikasih Pak? Belum nih. Dan syaratnya kalau tidak salah harus mengikuti rapid test, karena ini sudah protokol daripada pemerintah yaitu gugus tugas COVID-19 untuk terlaksananya pilkada serentak ini agar mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Dan tentunya masalah berfak nanti, tolong kepada Bapak Ibu sekalian agar bisa lebih berhati-hati, karena melihat situasinya seperti ini, agar APD yang diberikan oleh BPS agar digunakan dengan baik. Nanti item-itemnya mengenai APD itu tadi mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Oki apa saja yang bisa didapatkan oleh Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya saya ucapkan selamat bekerja, selamat bertugas untuk para Bapak dan Ibu sebagai PPDB, agar nantinya pelaksanaan pilkada tahun 2020 khususnya untuk wilayah Surabaya sukses, tidak ada kendala apapun. Selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, ini ada Mas Joko dari Panwascam Kecamatan Tambak-Sari, kemudian kami hormati PPS Kelurahan Kapas Madya Baru, Mas Oki, Mas Teguh, dan Mbak Rima, dan juga PPL dari Kelurahan Kapas Madya Baru, Bapak Ibu semuanya,
tugas pemutakhiran data pemilih PPDB pada Pilwali 2020, pemilihan pilkada serentak lanjutan yang kemarin sempat terhenti, kemudian kita ini baru diaktifkan kembali tanggal 15 Juni Bapak Ibu. Jadi setelah kita dibentuk pada pelantikan, kalau PPK pelantikan tanggal 29 Februari, kemudian menyusul pada bulan Maret kemarin PPS, kemudian dihentikan karena ada pandemi COVID, dan kembali diaktifkan lagi untuk melanjutkan tahapan pada tanggal 15 Juni kemarin. Nah, ini sekarang adalah tahapan selanjutnya, yaitu tahapan tentang coklit, pencocokan dan penelitian data pemilih. Nah, ini Bapak Ibu semuanya yang perlu ditekankan adalah Bapak Ibu semuanya ini adalah orang-orang pilihan yang dipercaya untuk membantu tugas dalam mensukseskan pemilihan termasuk Pilwali pada tahun 2020 ini. Maka ini menjadi tugas panjenengan semuanya, apalagi coklit itu adalah berhubungan dengan data pemilih, yang artinya kita berusaha bersama-sama untuk data pemilih ini benar-benar valid, data pemilih ini benar-benar sesuai dengan orang-orang yang memang berhak untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pilwali tanggal 9 Desember tahun 2020. Nah, yang pertama yang dibekali karena awal tugas daripada PPDB ini sudah dimulai besok tanggal 15 Juli. Bapak Ibu semuanya, yang pertama harus paham terhadap buku kerja. Paham terhadap buku kerja. Yang panjenengan semuanya pegang saat ini itu adalah buku kerja. Itu bukan hanya untuk dibawa oleh-oleh, tidak. Buku kerja itu tidak boleh hilang Bapak Ibu. Mungkin yang dulu yang sudah ada pernah jadi petugas PPDB dulu, tugas coklit ada? Alhamdulillah, berarti lebih berpengalaman lagi. Yang belum pernah tidak usah khawatir, karena panjenengan semuanya sudah dibekali dengan buku kerja itu. Makanya buku kerja itu tidak boleh hilang, karena selain sebagai pedoman dalam melaksanakan coklit, buku kerja itu adalah juga isinya adalah form-form yang harus diisi pada saat pelaksanaan coklit. Jadi nanti kontrol daripada Bapak Ibu itu sudah melaksanakan coklit atau belum bekerja apa belum, itu bisa dicek di buku kerja. Jadi nanti kalau PPL misalnya terjun ke Bapak Ibu, misalnya TPS 2, tinggal dilihat sudah bekerja apa belum, tinggal dilihat isian buku kerjanya. Kalau kosong tidak diisi, itu berarti masih belum bekerja, dianggap masih belum bekerja. Jadi tidak boleh hilang, karena selain ada pedoman juga sebagai form isian. Selain itu ada contoh-contoh form, nanti cara pengisian form-form apa saja yang nanti akan kita laksanakan pada saat pelaksanaan coklit. Dan yang penting lagi Bapak Ibu, sebelum pelaksanaan coklit ini perlu untuk ditekankan kembali bahwasannya ini adalah tugas mulia. Panjenengan semuanya ini adalah ujung tombak suksesnya pemilihan Pilwali 2020. Makanya mungkin yang Bapak Ibu sekarang jadi RT RW ada nih, yang jadi RT ataupun RW ini mohon tidak melaksanakan coklit di atas meja. Artinya apa? Kalau RT RW pasti punya yang namanya KK ataupun akte. Yang pertama, sambil dibuka bukunya. Oke. Ini kami menjelaskan bukunya biar apa? Nanti dalam pelaksanaan itu paham. Yang pertama, di dalam buku PPDB itu ada identitas PPDB. Ini wajib diisi, tidak boleh kosong. Dan diisi kosong itu berarti indikator Bapak Ibu tidak menjalankan tugasnya. Wajib diisi nama lengkap, nomor HP, nomor TPS. Saya tanya, sudah tahu nomor TPS-nya apa belum? Belum. Kalau belum tahu, tanya ke PPS-nya, saya dapat TPS berapa? Wajib hukumnya.
tahu karena nanti akan dibagikan form sesuai dengan TPS-nya. Form sesuai dengan TPS-nya. Jadi wajib tahu TPS-nya berapa, letaknya nanti mau meliputi wilayah RT berapa, RT berapa, RW berapa. Oke. Jadi ini diisi. Kalau ada foto yang ganteng ditempelkan, yang nggak ganteng juga ditempelkan. Tempelkan juga. Karena nanti ini ditempelkan dan juga ID card, hanya semuanya dibekali juga dengan ID card, juga harus ditempelkan foto. Untuk menunjukkan, karena kan sekarang masker ini gak ketok aja ini gak ketok belakangnya. Tambahin masker kabel, makanya biar fotonya kelihatan. Fotonya dan dikasih masker. Ya, tanda tangan. Ya. Jadi ini identitas wajib yang pertama. Saya lanjutkan. Karena ini adalah pemilu yang dalam masa pandemi, maka wajib hukumnya untuk menaati protokol kesehatan. Jangan bandel-bandel. Wis gak ono corona nang begini. Anggapan wis aman gak corona. Jadi wajib nanti karena akan dibekali dengan masker, akan dapat masker, kemudian dapat sarung tangan, dapat face shield juga. Menyusul Pak tadi. Ya. Tetap nanti akan dikasih. Ini dapat hand sanitizer juga. Semuanya ini wajib untuk dikenakan pada saat melaksanakan coklit. Dan sedapat mungkin nanti pada saat pelaksanaan coklit itu tidak masuk ke dalam rumahnya, bahaya. Ya, jadi cukup sampai di luar rumahnya, sampai di teras saja cukup. Yang penting ini mohon untuk ditaati sesuai dengan protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan pakai masker ini salah satu bentuk kita menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Karena tidak tahu siapa yang kena dan siapa yang terjangkit dan lain sebagainya. Oke. Wajib protokol itu. Untuk tahapan dalam pemutakhiran data pemilih Bapak Ibu, terutama untuk PPDB, ini ada beberapa tahapan. Yang pertama persiapan. Persiapan ini sudah panjenengan lakukan sebelumnya. Jadi pemilihan kemudian sudah melaksanakan rapid test juga gitu. Alhamdulillah. Semoga non reaktif semuanya, sehat kabeh. Ini persiapan sudah melaksanakan rapid test. Saat ini malam ini melaksanakan BIPTEK, melaksanakan pelantikan, itu adalah masuk di dalam tahap persiapan. Nah, besok ini sudah masuk dalam tahap pelaksanaan tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus. Turun ke lapangan langsung ini pelaksanaan. Yang pertama nanti akan dimulai dengan koordinasi terlebih dahulu, nanti akan saya lanjutkan. Jadi koordinasi dengan RT RW, setelah itu baru melaksanakan door to door ke rumah-rumah, door to door ke masing rumah-rumah. Jadi pertama jangan door to door dulu, nggak boleh. Ya, jadi harus koordinasi dengan RT RW, karena nanti ada form isian yang wajib panjenengan isikan dan mintakan tanda tangan atau paraf kepada RT RW. Yang pertama ini pelaksanaan kita mulai besok tanggal 15 sampai tanggal 13. Setelah coklit dilaksanakan, maka ada yang namanya pelaporan. Mana yang nanti pelaporan nanti akan jelaskan. Pelaporan ini bisa dimulai tanggal 28 Juli. Jadi kalau panjenengan misalnya aku hebat coklit wis tak mareno sedino, ya. Tapi mohon untuk tidak terburu-buru, buat rencana kerja. Ini hari ini saya akan jalan kemana? Ya, jalan kemana? Misalnya taruhlah saya sudah menyelesaikannya 1 minggu, maka pelaporan ini baru bisa dimulai pada tanggal 28 Juli. Pelaporan kemana? Pelaporan ke PPS hasil coklit yang panjenengan sudah lakukan. Jadi mulai 28 Juli setelah turun ke lapangan, setelah data yang kita laksanakan persiapan salah satunya adalah BIMTEK. Ini monggo bisa diisikan. Kegiatan BIMTEK ini harus diisi juga. Harinya berarti BIMTEKnya sekarang hari ini, hari Selasa. Tanggalnya 14 Juli 2020. Tempatnya di Aula Kelurahan Kapas Madian Baru. Pematerinya bisa dicatat nama saya. Ini. Nama saya Muhammad Mundir.
Mundir. Hurufnya gimana Pak ejanya Pak? MUNDIR. MUNDIR. Betul. M saja boleh. Nah. Nomor HP saya, nomor WA saya 0878 51 371 242. 0878 51 371 242. 0878 51 371 242. Ya, boleh. Nanti dalam pelaksanaan kalau misalnya panjenengan butuh konsultasi langsung ke PPK secara cepat, monggo silakan bisa japri. Jadi titik japri. Kami sudah menyediakan grup via Telegram untuk PPDB se-Kecamatan Tambak-Sari. Nanti bisa tanya di linknya, minta linknya ke PPS agar nanti kalau bisa sharing-sharing bersama kalau ada permasalahan di lapangan atau hal-hal lain yang belum Bapak Ibu panjenengan semuanya belum pahami dalam mengisi form-form yang ada pada pelaksanaan Coklit. Betul nggih? Nggih. Ya, saya lanjutkan next. Bapak Ibu nanti akan dibekali ini, maka nanti perlu dicek. Nanti akan dapat form AKWK. Satu, yang pertama dapat form AKWK. AKWK itu daftar pemilih. Jadi sudah ada namanya, sudah ada isiannya, itu AKWK. Ini bekal Bapak Ibu nanti akan melaksanakan Coklit sesuai dengan TPS-nya. Makanya jangan sampai tentukan TPS-nya. Kalau sudah dapat menerima nanti dicetak terimanya tanggal berapa ditulis G. Kalau sekarang menyusul jangan ditulis menyusul. Belum berarti jangan dicetak dulu. Baru setelah lengkap semuanya ditulisi. Jangan ditulis menyusul. Menyusul lah. Yang kedua, AKWK. AKWK itu daftar pemilih tambahan. Ini berupa kosongan. Nanti kosongan. Jadi yang tidak masuk di dalam AKWK. Jadi pada saat di lapangan misalnya di Kapas Baru nomor gang 2 misalnya nomor 2 ternyata di dalam AKWK dalam daftar pemilih yang terdaftar itu hanya ada 2 ya, padahal di situ ada ini anak saya sudah punya KTP tapi masih belum tercatat, maka itu bisa dimasukkan sebagai data pemilih baru, masuknya di AKWK. Nanti siapa saja yang dimasukkan di AKWK itu yang pertama. Yang pertama adalah yang punya KTP jelas, yang terdaftar, yang punya syarat mendaftar itu nanti umurnya 17 tahun, umur 17 tahun atau sudah menikah, dibuktikan dengan surat nikah. Termasuk 17 tahun itu adalah terhitung pada saat nanti pelaksanaan coblosan tanggal 9 Desember. Jadi sekarang misalnya panjenengan gampangnya punya anak, sudah lulus SMA atau SMA kelas 3 misalnya. Nanti pada saat tanggal 9 Desember, sekarang masih belum genap 17 tahun. Tapi nanti pada saat 9 Desember sudah 17 tahun, berarti wajib dimasukkan di pemilih tambahan. Masuk di kosongan tadi dengan tulis tangan. Bisa dibanding? Nanti kita praktek contohnya. Lanjut. Yang selanjutnya dibekali lagi form AA1KWK. AA1KWK ini tanda terima bukti panjenengan kalau sudah melaksanakan Coklit. Jadi bukti tanda sudah melaksanakan Coklit. Nanti ada dua lembar, dua sisi, atas sama bawah, nanti dipotong, satu diisi diberikan kepada keluarga yang memilih, satu panjenengan bawah sebagai tanda terima pelaporan. Nanti ada contohnya sendiri. Selanjutnya APD lengkap tadi seperti yang sudah disebutkan Mas Rocky tadi. Kemudian apa lagi nanti kalau ada. Nah, alat tulis ATK sudah dibekali juga penggaris pulpen. Ya, dibekali juga, kemudian dibekali juga dengan buku kerja. Ini, nah, buku kerja berarti sudah menerima dengan centang ya tanggal terimanya sekarang, itu
Ini yang dibekali nanti pada saat pelaksanaan cuti. Yang pertama yang besok dilaksanakan, karena kita sudah start besok, ya, maka besok harus dibagikan, Mas, dibagikan. Yang pertama harus koordinasi dengan RT RW, koordinasi dengan RT RW. Panjenengan ke RT RW bawa AKWK, atau sebelum dapat AKWK mungkin malam ini setelah bimtek ketemuan nanggone bilas, oh Pak RT, aku ingin coklit nanggone bilas sampean. Ya, nuwun sewu. Yang pertama nuwun sewu, mohon izin saya mulai tanggal 15 sampai estimasinya tanggal 13 Agustus untuk mubek warga sampean. Jadi nuwun sewu, mungkin perlu dijelaskan warga sampean, saya datang ini bukan mendata untuk dapat sembako. Jadi saya datang ini untuk mencocokkan data pemilih nanti yang berhak memilih pada saat pilih wali. Nah, ini sampai nggak non saya udah apa ini Pak Mas oleh sembako ya, sampai tanggung jawab di dulu. Ya, kalau sudah membawa punya AKWK, maka nanti yang perlu diisi berapa jumlahnya pemilihnya. Ada di mana Bapak Ibu? Ada di halaman terakhir nanti pasti. Oke, ada di halaman terakhir di AKWK itu ada berlembar-lembar. Oke, ada berlembar-lembar. Itu jumlah pemilihnya kisaran kalau di Kapas Madya itu 450-an ya. 450-an, bervariasi beda-beda ya. Nanti bisa dilihat jumlah laki-laki perempuannya berapa, jumlahnya pemilihnya berapa, termasuk jumlah keluarga. Karena nanti panjenengan mencoklit itu adalah basisnya adalah bukan rumah, tapi basisnya adalah keluarga. Jadi bisa jadi satu rumah itu ada beberapa kakak. Nah itu berarti beberapa kakak, maka ini fungsinya akan pengaruh. Tanda terimanya juga sesuai jumlah kakak, stikernya juga sesuai jumlah kakak. Maka itu hati-hati diomongin, Pak iki sak kakak sak omah itu 5 stiker, tempeli kabeh. Tempeli kabeh. Oh jadi tempeli kabeh Pak, diomongin, itu kayak bisa-bisa, pokoknya harus ditempelkan itu sebagai bukti kalau sudah coba. Ini koordinasi awal, wajib minta tanda tangan kepada RT RW. Betul nggih? Saya lanjutkan, lanjut. Nah ini kita mulai besok Bapak Ibu tanggal 15, dimulai besok pagi itu jam 10. Mulai besok jam 10 pagi itu ada gerakan klik serentak. Jadi besok pagi jam 10 gerakan klik serentak dari KPU RI sampai PPDB. Semuanya melakukan gerakan klik serentak. Apa itu gerakan klik serentak? Yaitu apa? Nanti gerakan kampanye untuk apa? Kepada masyarakat. Jadi melalui media sosial. Karena ini jadi apa? Seremonialnya bisa kita laksanakan melalui media sosial. Panjenengan buat status WA, di-share lewat Facebook, di-share lewat Instagram, Twitter, atau di grup-grup WA kampung-kampung warga. Klik serentak, diklik di mana? Lindungi hak pilihmu.kpu.go.id. Gak apa, gak usah dicatat, nanti akan di-share oleh BPS di grup atau nanti di-share di Telegram grup PPDB sekecamatan Tambasari. Gak usah nanti tinggal diklik, tinggal disiapkan nomor KK, nomor NIK, dilihat apakah sudah masuk di dalam daftar pemilih pada pilkada tahun 2020. Bisa dipahami deh? Maksudnya klik serentak itu dengan nuntut nanggone lindungi hak pilihmu.kpu.go.id untuk melihat apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau apa? Berarti besok pada saat cek tinggal laporan nanggone petugas PPDB. Langsung jalan sendiri-sendiri. Nanti tanggal 18 Juli ini ada gerakan klik, ada gerakan coklit serentak. Gerakan coklit serentak ini kita laksanakan apel di mana? Di kecamatan. Nanti tidak semuanya karena ini masa pandemi. Jadi nanti hanya perwakilan delegasi saja dari PPDB di KMB. Nanti berapa siapa saja yang dipilih nanti tergantung dari PPS-nya untuk melaksanakan apel coklit serentak. Setelah itu kita bersama-sama untuk coklit. Terutama kita dahulukan adalah mana? Tanggal 18 besok ini adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, jadi gini,
kalau di wilayah panjenengan di TPS-nya ada tokoh masyarakat, misalnya anggota legislatif, pejabat pemerintahan, ya, pejabat negara, monggo dilaporkan ke Mas Oki. Kalau ada tokoh agama, ulama misalnya, monggo dilaporkan Mas Oki. Nanti akan dilaksanakan coklit serentak bersama-sama dengan PPK, PPS dan stakeholdernya untuk turun pada setelah apel. Jadi monggo dilaporkan agar tidak kelewat. Kalau ada tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat negara atau yang punya kedudukan, misalnya, monggo dilaporkan untuk didata di PPS-nya, nanti agar bisa dilakukan coklit serta. Jadi ini hanya seremonial, Bapak Ibu, seremonial kita bersama-sama untuk melaksanakan coklit serentak dari KPU sampai dengan BPDB. Sebelum tanggal 18 berarti panjenengan semuanya bisa untuk turun langsung bisa. Nah ini, jadi pelaksanaan itu prakteknya bagaimana? Jadi yang pertama tadi koordinasi RT dulu ya. Setelah koordinasi selesai, baru pelaksanaannya door dari rumah ke rumah. Dibekali apa? Dibekali form AKWK. Kalau APD jelas semuanya harus dipakai. Bekali form AKWK. Saya contohkan langsung aja biar cepat. Sebenarnya. Yang pertama ini panjenengan dibekali dengan AKWK. Sudah ketemu halaman? Jadi pelaksanaan besok panjenengan yang pertama dibekali apa? AKWK, daftar pemilih. Panjenengan masuk door to door di depan rumah. Yang diminta pertama adalah Bu, Pak, mohon izin nyuwun sewu bisa ditunjukkan KK sama KTP-nya. Ditunjukkan KK sama KTP-nya untuk dicocokkan nomor KK-nya berapa, cocok apa belum, nomor NIK-nya berapa, sudah sesuai belum. Tiap kolom ini harus diteliti, termasuk jenis kelaminnya baik keliru, ya, baik keliru, termasuk ini status perkawinannya baik wis nikah Mas, loh berarti kudu diganti, keterangannya ada di bawahnya. Ya, kalau B itu berarti belum menikah. Kalau apa? S berarti sudah menikah. Kalau P berarti kawin berarti apa? Nah, wes ya. Berarti sampean duwe data janda kelurahan Kapas Mandia baru direkam. Terus ya, alamat RT cocokkan. Kemudian termasuk status perekaman KTP elektronik. Status perekaman KTP elektronik. Jadi kalau B berarti dia belum rekam. Artinya biasanya itu adalah pemilih pemula. Ya, karena di dalam AKWK itu sudah ditambahkan proyeksi pemilih pemula juga. Jadi belum rekam KTP elektronik. Yang kedua, S sudah rekam, tapi dia belum punya KTP elektronik, hanya punya suket. Kalau yang ketiga K itu artinya sudah rekam dan sudah punya KTP elektronik sudah. Jadi termasuk ini, termasuk juga disabilitas. Disabilitas ini ada beberapa disabilitas: disabilitas fisik, intelektual, mental, kemudian disabilitas sensorik. Nah ini, kalau sesuai semuanya Bapak Ibu, cocok wis podo persis dengan data yang ada di KKWK. Berarti yang panjenengan lakukan adalah apa? Centang itu berarti tandanya sudah sesuai, cocok. Perlakuan selanjutnya tetap di form AKWK tersebut. Kalau menemui data yang tidak memenuhi syarat, artinya TMS tidak memenuhi syarat. Apa saja tidak memenuhi syaratnya? Satu, ada di keterangan ini Bapak Ibu. Keterangannya itu ada yang pertama, nomor 1 meninggal. Ya kan Bapak Ibu? Meninggal berarti harus meninggal. Oh jelas meninggal berarti sampean dicoret mulai NKK dicoret straight. Di keterangannya dikasih keterangan nomor 1. Jadi kalau meninggal berarti dicoret seret
di keterangannya dikasih keterangan 1. Yang kedua, kalau dia itu ganda, datanya double, ya berarti satunya jangan dicoret dua-duanya, dicoret salah satu, coret-coret, dikasih data keterangannya nomor 2. Paham? Lanjutannya, kalau masih di bawah umur, oh ternyata ini besok tanggal berapa? 9 Desember ini masih belum umur 17. Oh berarti dia masih di bawah umur. Coret TNS tidak memenuhi, dikasih keterangan nomor 3. Nomor 4, pindah domisili, berarti dia sudah pindah ke luar. Pindah keluar secara administrasi, bukan tempat tinggalnya loh ya. Secara administrasi berarti dia sudah cabut, kakaknya sudah cabut identitasnya untuk pindah apa? Pindah keluar secara administrasi kependudukan. Berarti dicoret tanggal nomor 4. Kemudian selanjutnya tidak dikenal nomor 5, tidak kenal itu berarti gak kenal. Situ-situ gak kenal jenenge Mbak Ono namanya kene jenenge itu. Berarti coret tanggal ditandai nomor 5. TNI nomor 6, Polri nomor 7, ini nomor 8. Nomor 8 itu hilang ingatan. Nah sekarang dihapus karena tidak sesuai dengan PKPU 19 nomor tahun 2019. Jadi ODGJ yang saya orang dalam gangguan jiwa ini sudah dihapus, tidak termasuk dalam ini, tidak memenuhi syarat. Tapi dia dimasukkan ke mana? Dimasukkan ke dalam kolom disabilitas. Jadi jangan dicoret, tapi apa? Dimasukkan di kolom disabilitas. Berarti disabilitasnya sampai kasih keterangan kalau ODGJ itu apa? Disabilitas mental. Jadi itu jangan dicoret, kalau ada ODGJ jangan dicoret, tapi dimasukkan kolom disabilitas. Nomor 9, hak pilih dicabut, artinya secara pidana ingkrah, sudah tidak punya hak pilihnya. Kemudian apa nomor 10 ini bukan penduduk, artinya panjenengan kenal tapi dia masih belum tercatat sebagai warga di apa TPS panjenengan coklit tersebut. Jadi kalau tidak memenuhi syarat 1 sampai 10 tadi dicoret, di keterangannya dinomori tidak sesuainya apa. Paham? Tetap formnya tadi. Yang pertama cocok dicentang, tidak sesuai 1 sampai 10 dicoret dikasih keterangan. Kalau nanti tidak sesuainya itu adalah karena datanya salah, misalnya jenenge ki Anggar padahal jenenge Enggar, maka yang panjenengan coret adalah namanya saja. Dicoret dibetulkan. Dibetulkan, nanti di kolom keterangannya dikasih tanda ubah. Nah, terus NKK ini keliru ini piye Pak? Kalau cilik-cilik kan berarti. Cilik-cilik bisa mencoret aja tapi nunggu balik ini kan kosongan dibaliknya, di lembar baliknya itu biar kosongan, itu panjenengan kasih aja. Dibaliknya sampai tulis nomor piro itu sampai tulis pembetulannya apa ya. Jadi tetap wajib untuk ditulis pembetulannya. Nanti dikasih keterangan bisa dipahami? Ya. Jadi ada 3 perlakuan yang kita lakukan terhadap form AKWK yang sudah ada namanya. Yang tidak ada di dalam AKWK, saya lanjut. Yang saya masukkan tadi dalam form AKWK. Ini kosongan Bapak Ibu. Jadi kosongan panjenengan isi sendiri. Siapa saja yang masuk di AKWK itu adalah yang tidak ada di AKWK, termasuk tadi pemilih pemula yang harusnya tanggal 9 Desember itu berumur 17 tahun, maka harus dimasukkan di AKWK. Termasuk diantaranya lagi adalah ahli profesi. Ahli profesi ini biasanya TNI Polri, tapi diproyeksikan nanti itu sudah pensiun, berarti sudah jadi sipil, maka dimasukkan ke dalam AKWK. Termasuk lagi belum tercatat di situ adalah pindah masuk, pindah masuk. Jadi ada pendatang baru, ada warga baru yang berKTP di tempat tersebut yang masih belum masuk di AKWK. Maka maksudnya adalah dimasukkan dalam form data tambahan kosongan, diisi tulis tangan. Yang kedua
nanti akan dibekali soft copy. Panjenengan dibekali soft copy form Excel nanggone omah, diketik, diisi tambahannya jenenge sapa yang dikai lengkap, data ditulis dhewe, tulis tangan. Yang kedua diketik form Excel. Kalau nggak bisa, atau nggak bisa form Excel, kena no anake. Kalau nggak bisa, kena no tonggoe. Nggak bisa koncone itu janggiran kalau tonggoe koncone pasti bisa ya. Ini jadi AAKWK nanti dibekali dua, satu hard copy kosongan untuk tulis tangan, yang kedua dibekali juga dengan soft copy. Bisa dipahami ya? Oke, baru lanjut. Setelah data tadi itu selesai, data yang tidak masuk di AKWK masuk di pemilih baru AKWK, maka panjenengan berarti sudah selesai coklit. Maka jangan lupa mengisi form AA1KWK tadi yang saya sampaikan, tanda bukti, tanda terima. Kalau panjenengan sudah melaksanakan coklit, nanti ada dua sisi Bapak Ibu, atas bawah. Atas bawah bentuknya sama. Jadi diisi data keluarganya siapa, keluarganya nama kakaknya siapa, alamatnya mana, ditandatangani, tanda tangani keluarganya yang menerima sama tanda tangan panjenengan. Rangkap dua atas bawah, satunya disobek, satunya kasihkan orangnya, satunya jenengan bawa. Tanda terima bukti kalau sudah mencoklit. Dan form AA2 berupa stiker. Stiker ini yang ditempelkan. AA1, AA2 ini berbasis KK. Sekali lagi berbasis KK, bukan berbasis rumah, tapi berbasis sesuai KK. Kalau di rumahnya ada 2 KK, berarti AA2, AA1-nya dapat 2, AA2-nya juga dapat 2. Bisa dipahami ya? Itu tahap pelaksanaan. Jadi selamat. Sebelum ditulis laporan, panjenengan kembali nuwun sewu lagi. Yang kedua, setelah coklit matur suwun ke RT RW. RT RW tinggal menyampaikan, oh datanya ini Pak, diisi semuanya. Hasil coklitnya ini ada pemilih tambahannya ini, disampaikan semuanya. Yang ini pindah. Barangkali ada yang belum, ada yang terlewat Pak RT, Pak RW, ada yang terlewat. Oh, itu masih ada yang belum. Langsung panjenengan turun lagi. Oh, cocok sudah, tinggal tanda tangan, selesai. Tinggal nyusun yang terakhir adalah AA3KWK. AA3KWK ini rekapnya Bapak Ibu. Yang pertama, data pemilih yang diterima. Dan yang diterima itu ada berapa? Itu di kolom terakhir. Ada di halaman terakhir, bukan di buku kerjanya terakhir, bukan. Tapi di daftar pemilih halaman terakhir. Jumlahnya sudah ada, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, jumlah totalnya berapa. Jangan masukkan data yang terima itu berapa yang dicoklit. Kemudian data tambahan yang di apa tadi? Tulis tangan ya. Tulis tangan AKWK itu berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa. Kemudian data yang dirubah juga masukkan. Dimasukkan di kolom kronomi 2 itu. Termasuk yang TMS tidak memenuhi syarat yang dicoret tadi itu. Yang meninggal berapa, yang apa? Yang TNI Polri yang pindah berapa, ini harus sesuai dengan kolom ini. Ini nanti juga sama, dibekali tulis tangan dan juga dibekali dengan soft copy, diisi melalui Excel. Kalau belum yakin tulis pensil dulu, kalau sudah yakin hitungannya betul baru di pulpeni biar nggak salah. Pensil dulu baru nanti tinggal masukkan Excel, baru betul yakin tulis. Kalau belum yakin lagi koordinasi dengan PPS, ini betul apa enggak? Ya, tanya ini sudah betul apa enggak, sesuai enggak? Sudah sesuai, di pulpeni, ditandatangani, disetor nanggone PPS. Termasuk resume akhirnya ini kesimpulan akhir berdasarkan AA3KWK. AA3KWK sesuai dengan itu, ini hanya resumenya saja, rekapnya saja, hasil dari tadi hanya nyalin saja, laki-laki perempuannya. Nomor berita acara 1 diserahkan kepada
PPS satu panjenengan bahwa sudah selesai hatam panjenengan melaksanakan coklit. Tinggal menunggu kalau nanti ada info di ijono ambek kertas ono gambar sing kopiahan jadi ini ya. Aja bilang lah tanda terima iki kono info monggo masuk langsung ke kelurahan disetorno nek lali iki berarti tanggung jawab panjenengan belum selesai. Tanda terima ijol wis mari Mas ijol. Tanda buktinya ini sudah selesai coklit. Nah, kira kamu ya. Sudah ya, Bapak Ibu semuanya, itu yang dilaksanakan mulai besok. Selamat bekerja. Kalau ada pertanyaan, monggo bisa kita selesaikan bersama. Kalau ada masalah di lapangan, koordinasi karena wajib sifatnya koordinasi dengan PPS wajib. Ada komisi yang koordinasi dengan PPS karena sudah melaksanakan coklit berapa itu wajib koordinasi. Ya, koordinasi menyampaikan hal yang sudah panjenengan laksanakan di lapangan pada saat proses coklit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon teman-teman ya semangat dan tidak ragu untuk mengerjakan selanjutnya. Masalah honor dijelaskan, mohon dijelaskan masalah untuk bekerja dan tidak ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honornya Bapak Ibu, insya Allah nanti akan mendapatkan 1 juta. Bintang cili nang gone pojoke, pojoke nang dhuwur dipotong pajak. Kalau mama itu apa ada rumahnya itu, rumah itu dikoskan, rumahnya dikoskan. Itu saya itu harus menjaga yang punya rumah atau yang dikoskan. Di TPS itu orangnya tidak, tapi secara administratif dia belum sabut kakak. Kita untuk apa? Untuk meyakinkan dia sudah sabut kakak atau enggak kan kita kesusahan, soalnya nggak ketemu dengan orangnya juga. Itu bagaimana? Terima kasih. Oke, sip, masuk. Oke, Bapak Ibu, saya jawab ya. Maka itu perlunya untuk koordinasi dengan RT, RW. Wajib mutlak pertama panjenengan sebelum turun ke dor adalah ke RT, RW. Jadi pindah kakak dan lain sebagainya itu tinggal tanyakan RT RW-nya ini secara administrasi ini sudah pindah keluar apa belum? Ya. Kalau dia masih tercatat di warga setempat, maka berarti itu sudah itu masih terdaftar, berarti jangan dicoret. Jangan dicoret. Atau panjenengan kalau lebih yakin lagi datang ke kelurahan bingung sampai kita kan punya, kalau di Surabaya itu gampang. Surabaya itu ada aplikasi namanya Klampit, Bapak Ibu. Ada Klampit. Itu di Klampit itu tinggal sampai masukkan NIK-nya. NIK. Kalau misalnya tidak ditemui apa ini sudah pindah apa belum? NIK diproses cari nanti kelihatan keterangan apa alamatnya. Alamatnya pancet berarti dia masih belum pindah keluar. Jadi jangan dicoret, jangan dicoret tetap, makanya butuh koordinasi dengan RT tadi itu untuk memastikan secara administrasi apa sudah pindah keluar atau belum. Itu. Nah, yang kedua, kalau misalnya itu tidak ditempati orang tersebut, maka dicari apa keluarganya. Cari keluarganya di tempat itu biasanya. Biasanya kos-kosan itu mesti orang keluarga dititipi. Ya. Maka itu panjenengan bisa cocokkan itu. Kalau tidak sekiranya tidak bisa temui, maka panjenengan mencocokkannya di mana? Balik lagi ke RT. Jadi jangan dicoret. Nah, yang penghuni di situ ya jangan dimasukkan kecuali kalau memang penghuni di situ tetapi sudah pindah masuk secara administratif kependudukan sudah masuk di wilayahnya
TPS tersebut. Jadi kuncinya adalah secara administratif jelas masih tercatat warga di situ atau tidak, bukan penduduk yang tinggal di situ, tapi tercatat di situ. Karena nanti bisa jadi nanti diinformasikan biasanya, supaya coblosan boleh betul ya. Atau kalau misalnya tidak domisili di situ, misalnya saya pindah, maka ada kesempatan yang kedua adalah untuk mengajukan form A5 nanti, yaitu pindah pilih ya. Pindah pilih, karena saya domisilinya di Kecamatan Jambangan misalnya, karena pindah di sana, tapi tercatatnya di KMB, berarti ngajaknya nanggone Mas Nopi form A5 untuk nanti nyoblosnya di Kecamatan Jambangan karena tinggalnya di sana. Jadi ngoten nggih, jadi jangan dicoret. Nah, yang tinggal di kos itu ya jangan dimasukkan, kecuali kalau memang benar-benar sudah secara administratif kependudukan sudah warga di situ. Maka perlu sampean nyuwun sewu selo mencocokkan dengan Pak RT RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sejahtera. Bapak, yang ingin saya tanyakan, apabila orang tersebut ada di daftar RT 8 tapi posisinya orangnya nggak di situ, Pak. Jadi istilahnya dia masuk data warga RT 8 tapi domisilinya kita nggak tahu di mana. Itu untuk kita gimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama dengan yang tadi ya, tanyakan bisa. Jadi kalau tercatat di situ, dipastikan lagi tanya kanan kirinya tangganya ini masih tercatat di sini atau tidak. Maka kuncinya yang terakhir adalah koordinasi dengan RT RW sekali lagi, Pak. RT dalam? Oke, berarti masih belum dicabut kan, berarti masih apa? Masih status di situ ya, berarti tetap, Pak. Berarti masuk, jangan dicoret. Intinya.